Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Dwi Cahya dengan NIM 1614249. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah. Perekonomian di Indonesia kadang mengalami peningkatan maupun penurunan. Pemerintah juga berperan sangat besar dalam perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan suatu negara. Begitu juga dengan penurunan yang akan berdampak bagi suatu negara. Lembaga keuangan syariah di Indonesia juga memiliki perkembangan yang cukup bagus, seperti mulai banyaknya bank-bank syariah di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini lebih mudah untuk urusan menabung dan yang lainnya. Peran lembaga keuangan juga sangat penting bagi suatu negara, di mana fungsi utama sebuah bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sehingga dapat memberikan banyak manfaat yang besar bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2014 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Kemudian pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu berada di angka 5,0% dan tahun sebelumnya berada di angka 5,2%. Dan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kembali mengalami penurunan. Sektor jasa keuangan syariah terbagi menjadi 3 subsektor, yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-bank, dan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu aset perbankan syariah. Pada aset perbankan syariah, sesuai dengan tabel yang dikutip dari laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu aset industri keuangan non-bank syariah, sesuai dengan tabel yang dikutip dari laporan lembaga keuangan syariah Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun pada pembiayaan syariah pada tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 hingga 2019 kembali mengalami penurunan lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016. Selanjutnya yaitu pasar modal. Sesuai dengan tabel yang dikutip dari laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia, dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada aset keuangan syariah, sesuai dengan tabel yang dikutip juga dari laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia, dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi pada industri keuangan non-bank syariah di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 2,01, tetapi di tahun 2019 kembali meningkat sangat jauh. Pada tahun 2018, total aset keuangan syariah mencapai Rp1.287,55. Kemudian pada tahun 2019, total aset keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi Rp1.468,07, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup jauh, yaitu Rp1.741,87. Kesimpulannya yaitu, lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya lebih maju dari tahun sebelumnya. Masyarakat dan juga pemerintah diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan kembali lembaga keuangan syariah di Indonesia ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.